Bersihkan saja. Aku akan mulai melaju dengan serius sekarang. Orang-orang di sekitar Chi Ming Kun memiliki ekspresi yang berbeda dan saling memandang satu sama lain. Mereka merasa sedikit tidak suka pada Chi Gui dalam hati mereka. Dari awal situasi mereka sudah cukup menyedihkan, kekacauan macam apa lagi yang dibuat oleh wanita ini. Chi Ming Kun bahkan lebih marah, apa yang terjadi dengan otakmu? Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Chi Ming Kun, bukankah kau membenciku? Mata aprikot gelap Chi Gui menatapnya dengan ringan. Chi Ming Kun benar-benar tidak berdaya, ini bukan masalah benci atau tidak. Sudahlah, kau kendarai mobilku saja, tapi aku harus duduk di sebelahmu. Membiarkan Chi Gui mengemudikan mobil milik orang-orang Zhang Zi hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Lebih baik mengendarai mobilnya, dia masih bisa mengawasinya dari samping. Chi Gui tidak protes lagi dan hanya menjawab, iya. Melihat bahwa mereka telah selesai berdiskusi, Zhang Zi berkata, lebih baik menanjak atau menuruni bukit. Jalan gunung dibagi menjadi dua yaitu jalan menanjak dan menurun, namun untuk pertandingan resmi menempuh keduanya. Untuk pertandingan kecil pribadi semacam ini, hanya menempuh setengahnya saja. Chi Gui tidak peduli, kau saja yang pilih, jangan sampai kalian kalah dan mengatakan kami yang mencurangimu. Zhang Zi diam sejenak dan segera mencibir, kau sangat percaya diri rupanya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan, ayo kita ambil rute turun saja. Mobil mereka lebih baik untuk berlari menuruni bukit. Mobil Chi Ming Kun lebih cocok untuk menanjak. Chi Ming Kun membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk di kursi samping pengemudi dengan lelah. Sekarang dia tidak peduli dengan kekalahan, dia hanya ingin segera menyelesaikan pertandingan ini dengan aman. Chi Gui duduk di kursi pengemudi, melirik ke arah mobil, menunjuk ke salah satu tombol dan berkata, apakah ini tombol start untuk mobilmu? Dia biasa menghabiskan semua uangnya untuk memodifikasi kinerja mobil, bukan untuk aksesoris dan semacamnya, sehingga dia benar-benar tidak tahu banyak tentang aksesoris semacam itu. Chi Ming Kun bahkan lebih putus asa ketika mendengar ini, dan mengangguk, kau bisa mengemudi dengan pelan saja nanti, tidak masalah jika kau tidak bisa menyusul mereka. Chi Gui menatapnya diam dan memasang sabuk pengamannya. Orang-orang di sisi Zhang Zi mulai menghitung mundur, dan ketika hitungan mencapai 0, mobil sport hitam modifikasi Zhang Zi bergegas melaju terlebih dahulu. Chi Gui memulainya sedikit lebih lambat. Melihat ini, Chi Ming Kun menghela nafas lega. Mobilnya seharusnya bisa mulai lebih cepat dari mobil Zhang Zi, tapi sekarang mobilnya ada di belakang, yang berarti Chi Gui mengosongkan ambisinya, sehingga dia bisa mengendalikan kecepatan. Untunglah dia masih sedikit waras. Chi Ming Kun menghela nafas ke arah jendela dan berkata kepada Chi Gui, ada belokan 200 meter di depan, ingatlah untuk memperlambat dan berbelok terlebih dahulu. Sebelum dia selesai mengutarakan maksudnya, mereka sudah mencapai tikungan pertama, tapi Chi Gui tidak melambat sama sekali, dia juga tidak berbelok. Bahkan menambah kecepatannya, melihat mobilnya melaju lurus menuju pagar pembatas, jantung Chi Ming Kun hampir melompat keluar dari mulutnya, pelan-pelan woi. Dalam teriakan tragis Chi Ming Kun, Chi Gui bahkan tidak mengubah ekspresinya. Saat dia menginjak rem, dia membanting setir dengan kedua tangan, dan bagian belakang mobil hanya berjarak 1 cm dari pagar pembatas. Chi Ming Kun menatap Chi Gui dengan ngeri. Kecepatan mobil seperti itu dengan jarak pagar pembatas yang sangat kecil barusan, jika itu dia pasti akan menabrak secara langsung. Apakah itu kebetulan baginya? Atau belum selesai dia memikirkannya, mereka sudah mendekati belokan lain. Chi Ming Kun melihat Chi Gui masih belum mengurangi kecepatannya, dan dia sangat ketakutan sampai hampir pingsan. Ah! Tidak, sama sekali tidak bisa. Mobilku tidak sanggup. Belum juga dia selesai berbicara, Chi Gui lagi-lagi melakukan gerakan sempurna dan indah lainnya, melewati pagar pembatas. Chi Ming Kun tercengang. Tepat setelah 3 atau 4 tikungan, Chi Ming Kun sangat ketakutan sehingga kesadarannya menjadi kabur. Satu-satunya pertanyaan di benaknya adalah, apakah ini benar-benar mobilku? Tapi seharusnya sudah mencapai batasnya, kan? Tidak mungkin bisa lagi. Sebelum dia selesai berpikir, dia mendengar suara Chi Gui yang tenang dan lembut, aku hampir terbiasa dengan cara mengoperasikan mobilmu. Kau duduklah, aku akan mulai melaju dengan serius sekarang. Chi Ming Kun kebingungan. Itu tadi belum dimulai. Logo mobil. Zhang Zi berbelok di tikungan, saat dia melirik ke kaca spion, dia tidak bisa melihat mobil Chi Gui sama sekali. Pria yang duduk di kursi penumpang tersenyum dan berkata, mereka hanya menyombongkan diri saja tadi, dan mereka sebenarnya sangat payah saat bertanding sungguhan. Zhang Zi berkata, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang perempuan. Begitu perkataan itu meluncur dari mulutnya, tiba-tiba kilatan cahaya melintas di kaca spion mereka. Zhang Zi tertegun sejenak, lalu melihat lebih dekat, matanya langsung melebar tak percaya. Mobil Chi Ming Kun mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Apa yang terjadi? Pria di sebelah Zhang Zi juga bertanya-tanya. Zhang Zi segera menginjak pedal gas, tidak apa-apa, aku yang ceroboh barusan, selama aku bisa mempercepat. Hanya perlu 1 tikungan lagi dan mereka berada di dasar gunung, dan mereka akan menang. Namun, segera setelah dia selesai mengucapkan kalimatnya ini, mobil Chi Ming Kun melaju mendekati mobilnya. Di tikungan berikutnya,
Gui melewati tikungan dengan sudut yang aneh dan melewati mobil Zhang Ziyi dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Zhang Ziyi merasa merinding di sekujur tubuhnya. Tanpa sadar dia menginjak rem dan menghentikan mobil. Mobil Qi Mingkun tidak berhenti, dan dengan cepat meluncur menuruni gunung. Dalam kegelapan malam, mobil berwarna putih keperakan, seperti bintang jatuh, melintas di depan mereka berdua. Zhang Ziyi dan orang di kursi penumpang saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Pada saat itu mereka benar-benar merasakan ketakutan seperti didominasi oleh pemburu. Gui tidak memperlambat laju mobilnya sampai berhenti di kaki gunung. Qi Mingkun dengan cepat membuka pintu, dan begitu dia keluar dari mobil, kakinya lemas hingga dia berlutut di samping pintu. Gui mengambil sebotol air dari mobil dan menyerahkannya kepada Qi Mingkun. Apa kau baik-baik saja? Qi Mingkun menatap botol air dengan ekspresi diam tidak percaya. Hal barusan, dia benar-benar melakukannya. Qi Mingkun tidak menyangka, apa yang terjadi barusan seperti tamparan keras baginya. Qi Mingkun terdiam beberapa saat sebelum berdiri perlahan sambil memegang pintu mobil. Dia melihat mobilnya dengan ekspresi rumit. Sebelum hari ini, dia tidak pernah tahu bahwa mobilnya bisa berlari begitu cepat. Kamu juga bermain balap. Qi Mingkun meneguk air dan meredakan emosinya. Ketika dia melihat Gui lagi, matanya telah kehilangan penghinaan yang dia miliki sebelumnya, dan hanya ada rasa hormat yang dalam. Gui setengah bersandar di badan mobil, dengan kedua tangan di sakunya, masih sangat tenang. Aku pernah bertanding dulu. Di masa lalu, Qi Mingkun berpikir bahwa Gui seperti itu, karena dia tidak mengerti apapun tentang Gui, tetapi sekarang dia hanya berpikir bahwa ini adalah sikap seorang bos. Kenapa kau tidak bermain lagi? Qi Mingkun bertanya menyayangkannya. Jika Gui tidak berhenti, dia pasti akan menjadi legenda yang sebanding dengan pemburu. Mendengar ini, Gui mengangkat matanya dan meliriknya dengan setengah tersenyum. Kalau kau mau tahu tentang rahasiaku, kau harus membayar terlebih dahulu. Qi Mingkun, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Keduanya berdiri dan berjongkok, menunggu iring-iringan Zhang Ziyi datang. Qi Mingkun terdiam beberapa saat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku selalu berpikir bahwa mobilku yang tidak bisa berlari lebih cepat dari yang lain. Gui mengangguk dan menjawab dengan sangat jujur, mobilmu memang benar-benar buruk, dan modifikasinya berantakan. Tapi, untuk memenangkan seseorang setingkat Zhang Ziyi, kau tidak perlu memikirkan mobil sama sekali. Qi Mingkun hanya diam saja. 5 menit kemudian, iring-iringan mobil Zhang Ziyi sampai. Beberapa orang dari tim Qi Mingkun juga mengikuti, dan mereka semua memandang Gui dengan kegembiraan dan kekaguman. Mereka jelas telah mendengar tentang perlombaan tersebut. Gui mengulurkan tangannya ke Zhang Ziyi yang sudah berwajah gelap, logo mobil. Zhang Ziyi memelototi Gui, dan dengan enggan meletakkan logo mobil di tangannya. Kompetisi kampus kedokteran. Gui memiringkan kepalanya, bagaimana mereka menandai mobilmu? Qi Mingkun tampak seperti adik laki-laki sekarang, dan dengan patuh menjawab Gui, mereka membuang logo mobilku ke tempat sampah. Gui mengangguk dan mengulurkan tangan, korek api. Qi Mingkun dengan cepat mengeluarkan korek api dan dengan hati-hati meletakkannya di telapak tangan Gui. Gui menyalakan korek api dan membakar logo mobil di tangannya. Kalian, melihat itu, tim Zhang Ziyi meledak seketika. Menyaksikan logo tim sendiri berubah menjadi abu lebih memalukan daripada melihatnya dibuang ke tempat sampah. Mau apa kalian? Orang-orang dari tim Qi Mingkun mengangkat alis mereka dan merasa lega. Mereka secara spontan berdiri di depan Gui dan berkata, kau sudah bertanding dengan adil dan harus menerima kekalahan kalian, ingat. Saat logo mobil habis terbakar, Gui melepaskan tangannya, dan kepulan abu terakhir tersebar di udara. Wajah Zhang Ziyi berubah menjadi sangat buruk, dan dia menatap Gui dalam-dalam, aku akan ingat kau. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yang lain hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan wajah masam. Orang-orang di pihak Qi Mingkun sangat bersemangat dan memuji Gui untuk waktu yang lama. Qi Mingkun berkata dengan tulus, terima kasih telah membalaskan dendam tim kami. Bukan apa-apa. Gui melambaikan tangannya, anggap saja aku sudah balas budi. Kita sudah impas. Dia berbalik pergi. Aku akan mengantarmu. Qi Mingkun menyusul. Gui menolaknya, tidak usah, temanku akan datang menjemputku. Qi Mingkun hanya bisa menyerah. Saat Gui baru maju beberapa langkah, seketika telepon berdering. Dia mengangkatnya, dan suara Lu Yu segera terdengar di seberang telepon. Kak Qi, di mana kau sekarang? Pertandingan mereka akan segera dimulai, datang dan lihatlah. Gui melirik jam, tidak usah, aku harus kembali tidur, dan aku harus pergi ke kampus besok. Lu Yu terbata-bata, curiga dia salah mendengar ucapan Gui, ke mana? Gui menjawab dengan sabar, ke kampus. Lu Yu terdiam. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali sampai dia selesai mengantarkan Gui. Kak Qi, apa kau ingin menonton pertandingan besok malam? Melihat Gui turun dari mobil, Lu Yu bertanya lagi dengan enggan. Kita bicarakan lagi nanti. Gui menutup pintu, hati-hati di jalan. Lu Yu tiba-tiba curiga bahwa dia salah dengar lagi.
Seorang pemburu yang berlari seperti orang gila saat itu sampai membuat semua orang ketakutan sedang menyuruhnya untuk hati-hati di jalan seperti warga negara yang baik. Ketika dia kembali ke arena pertandingan, ekspresi Lu Yu sedikit linglung. Ketika temannya melihat penampilannya, mereka tidak bisa jika tidak peduli. Lu Yu, legenda dunia balap kita, pemburu, dia sudah insyaf. Teman-temannya pun kebingungan. Keesokan paginya, Qi Gui menerima telepon dari Zhou Wei, yang akan meninggalkan kota Nan hari ini. Zhou Wei adalah orang penting, jadwalnya selalu padat, dan selama setahun dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk di pesawat daripada di darat. Qi Gui pergi ke bandara untuk mengantar Zhou Wei. Qi Gui, akan ada seminar medis di ibu kota bulan depan, apa kau bisa meluangkan waktu untuk hadir? Sebelum naik ke pesawat, Zhou Wei secara khusus membujuknya. Qi Gui tersenyum dan mengangguk, terima kasih, kakek Zhou sudah mengingatkanku, aku pasti akan berpartisipasi. Ketika dia tidak tersenyum, dia tampak agak dingin, tetapi ketika dia tersenyum, mata aprikotnya sedikit melengkung, dan dia akan tampak hangat dan berperilaku baik. Zhou Wei yang melihat senyum itu merasa hatinya akan meleleh. Sayang sekali, gadis yang baik, tapi keluarga Qi tidak menginginkannya, mereka benar-benar buta. Setelah Qi Gui mengantar Zhou Wei, dia segera ke kampus. Para siswa semua sedang membicarakan tentang rally malam ini. Saat ini, kompetisi balap rally telah menjadi salah satu dari 5 acara paling populer di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pemirsa setiap tahunnya, dan tiket offline semakin sulit ditemukan. Pertandingan pembukaan yang menghadirkan sebagian besar pembalap bintang, bahkan lebih menarik perhatian. Qi Gui tidak tertarik dengan hal-hal ini, sehingga dia hanya duduk dan mengangkat ponselnya untuk membaca. Setelah beberapa saat, Su Nianyan juga datang, dia duduk di samping Qi Gui dan berbisik, Kak Qi, kompetisi kampus kedokteran tahun ini akan segera dimulai, apa kau sudah siap? Tim Mandiri, kompetisi kampus kedokteran, Qi Gui mengangkat matanya. Su Nianyan mengangguk, takut Qi Gui tidak akan mengerti, dia menjelaskan kepada Qi Gui secara rinci, ini adalah Xingyao Cup, kompetisi mahasiswa kedokteran domestik terbesar yang diselenggarakan hanya setahun sekali, yang mendapat juara 3 besar dapat langsung direkrut oleh 3 rumah sakit teratas di ibu kota. Hadiah dari kompetisi ini juga sangat besar. Karena itu, persaingannya juga sangat ketat setiap tahunnya. Begitu ya, Qi Gui melihat mata berkilau Su Nianyan, berpikir sejenak, dan menambahkan, hadiahnya sangat besar. Su Nianyan menyipitkan matanya, kenapa aku merasa bahwa kau acuh tak acuh terhadapku? Saat dia sedang berbicara, Liu Yiwei masuk. Begitu dia masuk, kelas langsung hening, dan semua mahasiswa di kelas menatapnya dengan penuh antisipasi. Liu Yiwei terbatuk dan mulai menerangkan, melihat semua orang menantikannya, saya tidak akan berbicara banyak omong kosong. Sekarang mulailah berkelompok, kalian dapat membentuk tim dengan bebas, satu kelompok 4 orang, kemudian persiapkan kompetisi, Piala Xingyao, dalam 1 bulan dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, semua mahasiswa bersorak dan mulai membentuk tim dalam 2 dan 3 orang. Tidak perlu dikatakan lagi, Qi Yan, Su Qing, dan Kong Wen pasti dalam satu kelompok yang sama. Seluruh kelas berkerumun saat ini, memeras otak mereka untuk mendapatkan tempat terakhir dalam kelompok Qi Yan dan kawan-kawan. Tidak heran karena Qi Yan dan Su Qing adalah 2 dewa akademis, jadi peluang untuk menang setinggi 90%, belum lagi Qi Yan diterima lebih dahulu oleh Profesor Li Wei. Beliau adalah bos yang dapat berbicara dengan akademisi Zhou, yang kemungkinan besar akan memasuki kelompok ahli tingkat tinggi di Institut Nasional Penelitian Medis tahun ini. Berhasil mendapatkan beberapa bimbingan dari Profesor Li dapat dikatakan telah melampaui kebanyakan mahasiswa lain sejak awal. Sebaliknya, tidak ada mahasiswa yang mengajak Qi Gui maupun Su Nianyan bergabung dengan kelompok mereka. Bahkan Su Nianyan berinisiatif mengajak teman sekelas yang biasanya memiliki hubungan baik, tetapi semuanya menolak. Tidak heran jika mahasiswa lain menolak. Nilai ujian Su Nianyan biasanya memang rendah, dan meskipun Qi Gui tidak pernah mengikuti ujian, dia telah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya, belum lagi dia tidur atau bermain ponsel setiap kali dia di kelas, jadi mereka tahu bahwa nilainya pasti tidak akan terlalu bagus. Bahkan jika dia memiliki keterampilan anatomi yang baik, dia tidak dapat menambahkan poin ke dalam kompetisi. Dalam kompetisi yang begitu penting, tidak ada yang mau mempunyai anggota kelompok yang hanya bisa menghambat mereka. Ada 100 orang di kelas, dan mereka semua telah selesai mengumpulkan anggota kelompok mereka, hanya Qi Gui dan Su Nianyan, dan 2 gadis lainnya yang masih tersisa. Liu Yiwei melihatnya dan berkata langsung, Ding Xuan, Ning Qiu, kalian berdua dan Qi Gui berada di tim yang sama. Qi Gui mengistirahatkan dahinya dengan satu tangan malas, dan tidak keberatan dengan hal ini. Kedua gadis itu terlihat enggan. Karena kualitas mental Ding Xuan tidak terlalu bagus, dia menjadi sangat gugup begitu dia mengikuti ujian, sehingga dia ditolak oleh beberapa kelompok. Tuan Liu, nilai kami tidak bagus sejak awal. Jika kami bergabung dengan tim Qi Gui, apa perlunya bersaing? Sama sekali tidak berguna dan hanya buang-buang waktu saja. Begitu dia mengatakan itu, suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Namun,
Mahasiswa lain juga dapat memahaminya bahwa bergabung dengan tim Qi Gui akan sama saja seperti tur keliling kompetisi, dan setiap orang pasti akan kehilangan kesabaran. Liu Yiwei pusing dan masih memikirkan apa yang harus dia lakukan, lalu seorang gadis dari tim lain tiba-tiba mengangkat tangannya, "Tuan Liu, biarkan saya saja yang bergabung dengan tim Qi Gui." Begitu dia mengatakan itu, gadis lain dari tim yang sama juga mengangkat tangannya, "Kalau begitu biarkan saya bergabung juga." Liu Yiwei menatap Ding Xuan dan Ning Qiyu dalam-dalam, "Apakah kalian berdua yakin tidak mau bergabung?" Keduanya tidak berbicara sama sekali. Liu Yiwei tidak mengatakan apa-apa lagi, "Kalau begitu Yirui dan Chu Jia, kalian berdua akan berada dalam kelompok yang sama dengan Qi Gui." Yirui dan Chu Jia mengangguk. Ding Xuan dan Ning Qiyu menatap mereka dengan tatapan meminta maaf, tapi mereka merasa lega. Liu Yiwei menuliskan jumlah semua kelompok yang terbentuk adalah 25 kelompok, dan kemudian secara singkat menjelaskan aturannya, "Oke, semua kelompok bersiaplah. Semoga kalian mendapatkan hasil terbaik." Agak bingung. Piala Xingyao dibagi menjadi kompetisi individu dan kompetisi tim. Kompetisi individu dibagi menjadi kompetisi pendahuluan, kompetisi semifinal, dan kompetisi final yang berfokus pada kompetisi pengobatan klinis. Kompetisi tim jauh lebih rumit, dibagi menjadi dua bagian, debat teoretis dan pengobatan klinis. Dua tim teratas dari setiap departemen dapat berpartisipasi dalam kompetisi provinsi, dan 10 tim teratas dari kompetisi provinsi dapat melakukan perjalanan ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Persaingannya sangat ketat dan sangat besar. Segera setelah Tuan Liu pergi, para mahasiswa tidak sabar untuk berkumpul membahas apa yang harus dipilih untuk debat teoretis. Keempat anggota kelompok Qiyan langsung meninggalkan kelas. Mahasiswa lain melihat ke belakang, ke arah keempat kelompok Qiyan dengan pandangan iri. Meskipun Yirui dan Chu Jia mengambil inisiatif untuk memilih kelompok Qi Gui, namun tidak mungkin bagi mereka untuk tidak membandingkan kelompoknya tanpa rasa perbedaan. "Ayo pergi." Qi Gui meletakkan ponselnya dan berdiri. Keduanya tertegun sejenak, lalu berbalik dengan curiga, "Mau kemana?" Qi Gui tampak tenang, bertemu dengan guru yang akan memberi kita petunjuk. 3 orang termasuk Sun Yannian pun kebingungan. Guru mana yang harus dicari? Ketiganya mengikuti di belakang Qi Gui, dan mereka menjadi semakin bingung saat berjalan. Ketika sampai di lantai atas gedung kantor, mereka melihat Qi Gui mengetuk pintu kantor kepala sekolah Lin Botong, dan kemudian dia secara alami mendorong pintu dan berjalan masuk, sambil tertawa dan berteriak, "Kakek Lin." 3 orang di sana tertegun. Raut kebingungan di wajahnya terlihat jelas. Duduk di belakang meja, Lin Botong sedang melihat data di komputernya. Mendengar suara Qi Gui, dia segera mengangkat kepalanya dengan senyuman ramah, "Kau akhirnya mau bertemu denganku." Qi Gui masuk ke kantor, dan Sun Yannian berdiri dengan hati-hati di depan pintu, tidak berani masuk. Dalam 3 tahun terakhir di sekolah, meskipun mereka telah melihat kepala sekolah Lin hanya beberapa kali, mereka telah mendengar desas-desus yang tidak terhitung jumlahnya. Yang paling banyak beredar adalah Dekan Lin sangat dihormati dan memiliki latar belakang yang hebat, bahkan keluarga besar di ibu kota menghormatinya. Yang paling penting adalah kakek Lin merupakan anggota kelompok ahli tingkat tinggi dari Institut Nasional Penelitian Medis. Berada di tingkat yang sama dengan Akademisi Zhou. Bahkan anak keluarga kaya seperti Su Qing, dengan nilai seperti itu, untuk bertemu dengan Dekan Lin masih harus mengandalkan keberuntungan. Ketiga orang tadi seketika tersentak, ketika mereka mendengar perkenalan Qi Gui, "Kakek Lin, mereka adalah teman sekelasku. Mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi Piala Xingyao bulan depan. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk?" Mereka bertiga langsung sadar kembali, dan mereka menyapa dengan panik, "Halo, Dekan Lin. Masuk dan duduklah." Yang mengejutkan mereka bertiga, Lin Botong tidak memiliki aura kehikmatan seperti dalam legenda, dan menyapa mereka dengan senyum, "Apakah kalian semua teman Xiao Qi?" Nama panggilan akrab Qi Gui. Sun Yannian berkata tanpa sadar, panjat sosial." Lin Botong dan Qi Gui terdiam. Yirui dan Chu Jia ingin segera menemukan lubang untuk digali saking malunya. Sebaliknya, Lin Botong malah tertawa, "Hahaha, anak-anak lucu." Dia menyuruh mereka bertiga untuk duduk, dan seluruh aktivitasnya berjalan dengan sangat baik, yang secara bertahap mampu meringankan ketegangan mereka. Kompetisi kampus kedokteran itu ya. Lin Botong juga memikirkannya sejenak sebelum dia ingat apa itu, tidak masalah, Xiao Qi akhirnya punya teman seumuran. Jangan ragu untuk menyebutkan apapun yang kalian butuhkan dari bantuanku. Sun Yannian dan ketiganya hanya terdiam. Sebenarnya mereka merasa bahwa kata-kata Dekan Lin agak aneh, tetapi mereka terlalu gugup, otak mereka seperti mati, dan mereka tidak dapat menganalisis lebih jauh. Lin Botong juga melihat ketegangan ketiganya, dan tidak mengatakan apapun untuk menekan mereka, dan menoleh ke Qi Gui, "Apakah kamu mau berpartisipasi?" Qi Gui tersenyum, "Tidak, aku hanya sedikit menggertak ketika bilang aku berpartisipasi." Mereka bertiga kebingungan. Lin Botong mengangguk setuju, "Benar juga." 3 orang itu makin kebingungan. Siapa aku? Di mana aku? Kenapa aku tidak bisa mengerti sepatah kata pun? Setelah menunggu sampai mereka keluar dari gedung kantor, mereka hendak kembali ke kelas.
Mereka bertiga kecuali Qigui bereaksi dan berseru serempak, gila. Kita baru saja menemui Dekan Lin. Selanjutnya bab 106 pertandingan pembukaan.